Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk keluarga Lab School di rumah. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan kembali pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang bab 5, energi. Nah, kita sudah belajar tentang pengertian energi, kemudian jenis-jenis energi, juga kita sudah belajar tentang sumber energi. Ya, minggu kemarin terakhir kalian sudah latihan ya tentang manfaat dari sumber energi. Kali ini kita melanjutkan kembali tentang bab 5 yaitu energi. Fokus kita hari ini adalah perubahan bentuk energi. Apa fokus kita hari ini? Ya, fokus kita hari ini adalah perubahan bentuk energi. Nah, untuk perubahan bentuk energi, Bapak ingin sedikit mengingatkan kembali ya. Di sini apa pengertian dari energi? Coba masih ingat tidak? Apa itu pengertian dari energi? Ya, energi adalah kemampuan makhluk hidup untuk melakukan kerja atau usaha atau aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sehingga dengan energi tersebut dia memiliki kemampuan untuk bekerja atau berusaha atau beraktivitas dan kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi. Nah, di sini Bapak ingatkan kembali, ada macam-macam energi atau jenis-jenis energi. Ada energi panas, ya. Contohnya apa? Ada setrika, solder. Solder apa Pak solder? Solder itu alat yang digunakan untuk menyambungkan kabel yang terputus, ya, dari mainan. Misalkan ada mainan karena mainannya sudah rusak, ya, diperbaiki ternyata ada kabel yang putus. Nah, maka dari itu cara menyambungkannya kabel yang putus tadi dengan bagian mesin di dalamnya itu salah satunya dengan menggunakan solder, ya. Nah, kemudian kompor. Nah, kompor juga sama, ya, menghasilkan energi panas. Solder juga sama, menghasilkan energi panas karena dicolokkan ke listrik, ya. Kemudian setrika apalagi? Kedua, energi cahaya. Nah, energi cahaya berarti benda apapun yang bisa menghasilkan cahaya. Ada lampu, ada senter. Nah, ketiga, energi bunyi. Berarti segala sesuatu apapun yang bisa menghasilkan bunyi. Ya, ada apa saja? Ada radio, ada bel sekolah, ada speaker. Ya, pasti kalian juga mengetahuinya ya, jenis benda tersebut. Kemudian keempat, ada energi gerak. Nah, berarti segala sesuatu apapun yang bisa menghasilkan gerak. Nah, apa saja nih di rumah kita yang bisa terlihat bergerak? Nah, ada blender. Untuk apa blender ya? Tahu tidak? Ya, untuk membuat jus, yaitu blender. Mesin cuci. Loh, kok Pak mesin cuci? Iya, karena mesin cuci di dalamnya itu ada piringan yang bisa bergerak, memutar dan menggerakkan, menggilas pakaian yang kotor supaya bersih. Ya, mesin cuci. Kemudian yang kelima ada energi kimia. Berarti segala sesuatu yang memang menghasilkan energi kimia. Contohnya apa Pak? Nah, contohnya ini makanan. Nah, makanan yang kita makan pada saat sarapan pagi tadi, ya atau makan siang nanti, itu adalah energi kimia, ya karena bisa menghasilkan energi untuk tubuh kita. Kemudian obat-obatan. Nah, obat-obatan juga termasuk energi kimia, ya. Kemudian juga baterai. Nah, baterai juga energi kimia. Hanya saja energi kimia ini ada yang bisa dimakan atau dikonsumsi, ada yang tidak bisa dimakan atau dikonsumsi. Ya, contoh yang tidak bisa dimakan dikonsumsi ya berarti sesuatu hal yang bisa membahayakan tubuh kita, ya. Nah, kalau yang bisa dimakan ya berarti itu baik untuk tubuh kita. Nah, di sini ada gambar makanan juga yang termasuk ke dalam energi kimia. Kemudian, ya, apalagi ya energi kimia? Bahan bakar minyak, bensin, solar, premium, pertamax, pertalite itu juga termasuk ke dalam kimia, teman-teman. Ya. Kemudian, berikutnya yang keenam, ada energi listrik. Berarti benda apapun yang memang bisa digunakan dengan menggunakan energi listrik. Ya, televisi, lemari es, bahkan juga speaker juga, ya kemudian juga setrika juga sama sebetulnya benda apapun yang memang bisa menggunakan energi listrik begitu. Ada yang bisa ke energi listrik semuanya, ada yang memang tidak bisa menggunakan listrik. Apa-apa yang tidak bisa menggunakan listrik? Ya benda apapun yang memang tidak menggunakan listrik tentunya.
Oke, teman-teman semua, berikutnya, nah ini fokus kita, perubahan energi. Apa artinya? Perubahan energi adalah energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya. Jadi, energi itu bisa berubah, teman-teman. Dari satu energi akan berubah menjadi bentuk energi yang berikutnya. Seperti apa? Kita lihat. Nah, di sini coba ada tampilan gambar. Ini ada baterai, ada kabel yang menyambungkan dengan lampu-lampu. Nah, ketika kabel ini menyambung dengan baterai, nah baterai itu tadi energi apa? Energi kimia. Nah, baterai energi kimia setelah disambungkan dengan kabel dan dengan lampu, nah ternyata lampunya menjadi menyala, ya. Ada cahayanya. Nah, berarti menghasilkan energi cahaya. Nah, kalau seperti itu berarti energi kimia dari baterai dirubah menjadi energi cahaya, ya. Nah, itu perubahan bentuk energi. Nah, kita lihat. Nah, teman-teman di sini perlu tahu ternyata ada hukum kekekalan energi. Nah, hukum kekekalan energi ini bukan hukuman, ya, tapi teori tentang energi, ya, namanya hukum kekekalan energi. Kekekalan, Pak, apa itu kekekalan? Kekekalan itu selalu ada, selalu tersedia, tidak akan hilang. Nah, itu kekekalan, ya. Nah, hukum kekekalan energi di sini ada energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, prinsipnya energi itu tidak dapat diciptakan, tapi dan juga tidak bisa dimusnahkan, ya. Sudah tiba-tiba ada di dunia ini, begitu. Ketika Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini. Jadi sudah ada energi itu dan tidak bisa dimusnahkan, ya. Tetapi energi itu bisa dirubah bentuknya ke bentuk yang lain. Contoh apa? Tadi dari baterai dirubah menjadi energi cahaya sehingga lampunya menyala, begitu. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, ini perubahan bentuk energi fokus kita nih, teman-teman. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Nah, contohnya apa nih yang pakai listrik dan bisa berubah jadi panas? Apa saja? Ya, setrika. Awalnya dicolokin ke listrik, ya, dicolokin ke listrik nih, dicolokin ke listrik. Nah, setelah colokin ke listrik, berarti energi listrik tuh, teman-teman. Kemudian dirubah oleh setrika itu sendiri menjadi panas. Berarti listrik menjadi panas. Berarti listrik menjadi panas contohnya adalah setrika. Begitupun terjadi pada solder. Sama solder juga ketika akan menyambungkan kabel yang terputus, itu dicolokin dulu ke listrik. Listrik dirubah menjadi panas. Ketika sudah panas, maka si kabelnya akan meleleh ketika ditempelkan dan nempel akhirnya ke bagian mesin dari mainan yang rusak tadi. Kemudian kompor listrik juga sama, listrik menjadi panas. Berikutnya, listrik menjadi energi cahaya. Berarti ketika dicolokin ke listrik, maka akan menghasilkan cahaya. Ya, contohnya apa, Pak? Lampu rumah nih, Bapak sekarang bisa mendapatkan cahaya karena ada lampu yang menyala. Nah, lampu yang menyala itu dari mana, Pak? Energinya dari listrik. Berarti listrik menjadi cahaya. Bahkan juga televisi yang kalian tonton, laptop yang kalian lihat, HP yang kalian lihat, ketika bercahaya, maka dia berubah menjadi cahaya. Lihat sebelumnya apa? Oh, sebelumnya listrik, Pak, dicas. Nah, berarti listrik menjadi cahaya. Ketiga, energi listrik menjadi energi bunyi. Berarti ketika sudah dicolokkan ke listrik, maka berikutnya bisa menghasilkan suara atau bunyi. Contohnya apa? Ya, radio, bel sekolah, speaker, dan handphone. Handphone juga sama. Awalnya dicas. Setelah dicas digunakan bisa dengar suara orang yang kita hubungi, ya, bisa mendengarkan musik, ya. Nah, bisa mendengarkan ritmenya juga, ya, atau alunan musiknya. Nah, berikutnya yang keempat. Nah, berikutnya adalah energi listrik menjadi energi gerak. Berarti setelah dicolokin ke listrik, ya, maka akan muncul gerak. Nah, contohnya apa tuh setelah dicolokin ke listrik bisa bergerak? Ah, kalian pasti pernah membuat jus, ya. Pasti menggunakan blender kan? Setelah dicolokkan blendernya ke listrik, maka blendernya bisa bergerak. Nah, begitu. Juga mesin cuci, ya. Nah, mesin cuci juga sama, ya, bisa bergerak. Akhirnya itu juga kan dicolokin ke listrik.
Berikutnya yang kelima, ada energi gerak menjadi energi bunyi. Ya, energi gerak menjadi energi bunyi. Apa tuh, Pak? Nah, di sini ada memainkan drum. Kita mainkan drum, kita pukul kan bergerak. Ketika kita pukul bergerak, setelah kita pukul maka akan menghasilkan bunyi. Memetik gitar, memainkan alat musik yang memang harus bergerak. Nah, yang mengharuskan bergerak, maka nanti berikutnya setelah gerak tersebut dilakukan akan menghasilkan energi bunyi. Tapi Pak, mesin cuci juga blender Pak, itu bisa ada bunyinya Pak. Nah, berarti blender ketika bergerak, ya, mesin cuci ketika bergerak dan ternyata menghasilkan bunyi, berarti selain listrik menjadi gerak, juga gerak menjadi bunyi teman-teman semua. Ya, awalnya blender, mesin cuci itu listrik menjadi gerak teman-teman awalnya. Ya, colokin ke listrik, berarti listrik. Kemudian bergerak. Nah, berarti listrik menjadi gerak. Tapi gerakannya itu menghasilkan bunyi teman-teman. Nah, berarti dari gerakan tadi bisa menghasilkan bunyi juga. Ya. Nah, kemudian, ya itu tadi energi gerak menjadi energi bunyi. Berikutnya yang keenam, yaitu energi kimia menjadi energi cahaya. Loh Pak, bagaimana jadinya kimia menjadi cahaya? Bisa teman-teman. Apa itu contohnya? Senter yang menggunakan tenaga baterai. Ya, bukan dicas loh, tapi yang menggunakan baterai ini mah ya. Nah, senter yang bertenaga baterai kan energi kimia. Setelah dimasukkan ke baterainya bisa dinyalakan. Nah, berubah jadi apa tuh? Cahaya. Berarti kimia menjadi cahaya. Ya, teman-teman semua, itu saja pembelajaran kita hari ini. Insya Allah, minggu depan kita akan menggunakan Zoom. Ya, karena seperti biasa awal bab dan di akhir bab Bapak akan menggunakan pembelajaran via Zoom bersama kalian. Kita ketemu nanti minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.